Iya, kalau kita mau lihat yang officialnya adalah apa yang dituliskan oleh di Desa Giriroto. Itu official menurut versi Jokowi, ya kan? Tetapi yang official itu ya masih dipertanyakan oleh Bambang Tri dan kemudian temuan Dr. Tifa. Kalau Bambang Tri mengatakan bukan Sujiatmi dan Wijiatno Bapak Ibu Jokowi, tetapi Heru Purnomo ya dan Yatmehua. Heru Purnomo adalah saudara dari Wijiatno yang paling bungsu. Yatmehua yang jelas pernah mengaku sebagai istri Aidit, artinya dia aktif di gerakan mungkin gerakan kita nggak ngerti, mungkin Gerwani, mungkin apa nggak ngerti ya. Itu kita tidak bicara tentang afiliasi politik, tapi bicara tentang bagaimana keturunan ini jelas adanya. Nah kemudian yang juga di-raise oleh Dr. Tifa soal makam tadi yang nggak lazim. Ada desa A tempat kelahiran Ibu Sujiatmi, desa B tempat kelahiran Pak Wijiatno, tetapi di tempat tempat C ya kan. Padahal biasanya nggak begitu, biasanya ngalah lah. Ibu saya misalnya dikubur di desa kelahirannya, sebenarnya paling tidak berdampingan ya, desa Penyandingan Seriguna. Tapi nggak deng, itu desa masing-masing termasuk di desanya. Ayah saya yang di desa lain dikuburkan di situ, tapi paling tidak ada tuan rumahnya, ya kan? Ada hostnya. Ini enggak ini, ya. Dan bahkan tiba-tiba ada Hari Mulyono nyempil di sana. Padahal versi lain mengatakan dia adalah bangsawannya Lawean. Cuma pertanyaan saya kepada Bro Bambang, Mas Bambang ya, soal Hari Mulyono ini. Tadi dikatakan Hari Mulyono ini ijazahnya gambarnya dipakai oleh Joko Widodo untuk ijazah SMA. Ya. Ijazah sarjana itu Hari Mulyono juga. Itu berarti bukan ijazah sarjana, maksud saya bukan ijazah, sorry. Wisuda. Foto wisuda itu Hari Mulyono. Yang kita tahu itu orangnya kurus, ya kan? Memang mirip-mirip Jokowi. Apakah itu Hari Mulyono? Sementara di versi lain yang juga Dr. Tifa lihat, itu orangnya gemuk tuh Hari Mulyono tuh. Ini apakah ada Hari Mulyono yang berbeda atau bagaimana? Silakan. Penjelasannya gimana gitu? Iya. Saya untuk ini lebih suka mengatakan bahwa kalau soal kurus atau enggak, itu membuktikan bahwa fotonya itu aja sudah enggak asli gitu loh, Pak. Jadi kemungkinan yang dipasang itu cuma wajahnya, tapi tubuhnya lain gitu loh. Yang foto-foto yang diakui Jokowi itu, gitu loh. Editing gitu. Iya. Yang saya perhatikan kan cuma wajahnya, gitu loh. Ini jelas. Tapi wajahnya itu memang ada dua versi. Ada yang versi bulat, gemuk, ada versi yang kurus. Nah, versi kurus itulah yang diakui sebagai Jokowi. Yang kita bilang kok ini nggak mirip hidungnya gitu kan. Nah sementara versi yang gemuk itulah yang dibilang sebagai Hari Mulyono. Gimana coba? Kalau itu fotonya Hari Mulyono asli, itu ya nanti akan ketahuan bahwa memang mirip dengan Jokowi gitu loh. Yang kemungkinan yang ada yang gemuk-gemuk lain itu yang sudah diedit-edit gitu loh. Penjelasannya saya gitu ya. Oke, apa-apa. Namanya juga penelitian. Ya. Terus yang paling tegas saya sebutkan itu sebagai fotonya Hari Mulyono yang diakui Jokowi, itu kan foto wisuda itu. Ya. Penguatnya apa? Ternyata itu foto yang mendampingi wisuda itu kan Hidayati, bukan Iriana. Gitu loh. Masa wisuda tidak didampingi oleh istrinya sendiri gitu loh. Iya. Kan waktu itu belum nikah, Pak. Pak Jokowi kan belum menikah. Kalau dia memang betul wisuda 85, dia belum nikah. Nikahnya kan 86. Lah ya calon istri. Iya, maksud saya yang Hari Mulyono. Masa Hari Mulyono yang wisuda yang dampingi Riana. Gitu kan. Ya, sedang itu bisa saya pastikan itu fotonya Hidayati.
gitu loh. Ya, Jadi mestinya yang didampingi itu ya Hadi Mulyono, bukan Jokowi. ternyata Dumatno itu fotonya. Gimana? Kalau dilakukan uji, Iya. uji. Kalau dilakukan penelitian dengan uji digital forensik, ya, ternyata foto itu, ya, at least adalah foto mukanya, ya. Kemudian saya juga lakukan penelitian dengan metode fisiognomi, itu wajah Dumatno. Jadi itu ada foto editan tuh. Nah, Saya inilah antara itu editan antara Dumatno dan Hadi Mulyono. Tapi kan yang penting bagi saya kan yang mendampingi itu Hidayati. ya, Ya. betul itu Hidayat. Berarti logikanya yang didampingi waktu sudah itu ya Hadi Mulyono, Seharusnya, gitu kan? Ya. Soal itu Hadi Mulyono apa Dumatno itu kita bisa berdebat lagi nanti gitu loh. Gitu. Tapi yang jelas bukan Jokowi gitu kan. Ya, tapi kan permasalahannya kalaupun misalnya Hidayati mendampingi seseorang yang namanya Joko Widodo pada dianggap kan nggak apa-apa juga kalau versi dia adalah Hidayati adik kandung Jokowi. Kalau misalnya versi itu benar kan? Dan tidak apa-apa juga dan justru akan bertentangan kalau yang mendampingi Hadi Mulyono. Karena mungkin dia belum berhubungan atau belum menikah kan? Iya. Jadi kakak adik, kakak didampingi adik kan wajar gitu. Masalahnya kenapa foto itu diklaim sebagai fotonya Iriana? Jadi Iriana ngomong ini foto saya dengan Jokowi, gitu loh, di Instagram, gitu loh. Fotonya itu kan foto Jelas Hidayati. jelas Hidayati kan. Kita kan bisa melihat bahwa itu Hidayati. Tapi itulah mungkin kehilafan kita nggak tahu. Coba Dokter Tifa apalagi yang mau di Iya. Iya. Ini kita begini ya, kenapa saya ketawa ya. Jadi kita ini melakukan penelitian dengan super serius ya. Pisau analisis yang kita pakai juga metodologi yang super serius. Tetapi karena ini super word, maka sebaiknya kita menjalankannya dengan penuh sukacita dari yang gembira aja. artinya gini, ya. Jadi kita masing-masing setiap peneliti ini kan sekarang udah ada dua klaster peneliti nih, peneliti Mas Bambang Tri klaster jurnalistik ya, kemudian saya bertiga ini klaster akademisi ya kan, nanti mungkin akan ada tambahan lain gitu. Kita nggak usah ini ya saling mengklaim, nggak usah, udah kita bergembira aja dengan eksplorasi kita terkait dengan jejak masa lalu Jokowi, karena kami juga akan menerbitkan buku Mas Bambang udah di Jokowi Undercover tentang jejak masa lalu Jokowi, kami akan punya, insya Allah akan punya buku juga jejak masa lalu Jokowi ya, biar saja nanti ini kan khasanah ya, sehingga yang saya harapkan justru bukan saat ini kita akan membongkar semuanya, tapi mungkin anak kita atau cucu kita kelak, biar aja itu menjadi sebuah materi untuk mereka terus eksplor dan juga mungkin generasi-generasi berikutnya. Jadi itu balik lagi, kayak saya lebih baik kita senang-senang aja gitu, nggak usah berantem. Ya oke. Ini tadi mengenai Ibu minta saya kalau menurut Pak Bambang Tri dugaannya Wijiano itu lahirnya kapan gitu kan? Nah, kalau menurut Ibu kan terlalu muda kalau itu jadi ayahnya Jokowi gitu. Heru Purnomonya itu, iya toh. Kalau kita standpoint kita itu ada Ya. pada data di makam ya. Ada pada data di makam, itu berarti Wijiatno menjadi ayah dari Jokowi yang lahir 1961 tuh usianya baru 21 tahun. Tahun 40, ya kan? Nah, ya kan? Saya yang usianya jauh di bawahnya Pak Jokowi aja, ayah saya kelahiran 38, jadi emang nggak masuk akal sih sebenarnya kalau dari sisi itu, karena kita waktu itu kan udah di zaman modern ya, apalagi nih kalau Heru Purnomo jadi bapaknya Jokowi, kalau kita ambil dari sisi ya ya berarti penjelasannya kan ada dua nih, apakah keterangan dari Mas Bambang yang keliru gitu kan, ataukah data di makam Wijiatno itu yang keliru gitu ya. Dan sekarang apakah di makam itu beneran ada jasad atau tidak? Nah, kalau itu saya bisa memastikan bahwa Wijiatno itu data yang di makam itu palsu. Kan di situ disebutkan meninggal tahun 2000 gitu toh. Saya punya saksi mata yang sampai sekarang hidup dan bisa ditemui, itu seorang polisi. Ketika namanya Warno Cino.
rumahnya Kartosuro sana. Cina. Iya ini, Orangnya kayak Cina gitu. iya, Suka paraban sih. iya, itu aslinya dari Blora. Itu polisi. Nah, makanya dia ketemu saya itu karena dia dia bilang, sampean bener Mas, itu yang kuburannya bapaknya itu aja Jokowi bohong kok gitu. Kenapa dibilang tahun 2000 sudah meninggal? Oke. Gitu. Wong Jokowi wali kota itu sudah jadi wali kota, berarti itu 2005 ke atas lah gitu. Itu saya tangkap bapaknya Jokowi itu. Masih hidup. Oh iya masih hidup, main judi di pinggir jalan itu. Wijiatno. Iya, Wijiatno itu. Wijiatno Iya, itu main judi main judi di pinggir jalan di ditangkap. tahun 2005. Pokoknya Di atas Jokowi sudah wali kota lah. Oke. Kita nggak tahu apakah itu 2010 apa. Diakui sebagai Bapak Jokowi. Iya, iya. Ditangkap itu Warno Cino itu. Tahu-tahu Warno Cino itu dimarahi oleh Kapolrestanya. Kamu nggak tahu yang kamu tangkap itu siapa? Itu bapaknya wali kota gitu loh. Oh, I see. Lah kok tiba-tiba di makamnya tahun 2000 sudah meninggal itu gimana ceritanya? Itu umurnya yang dimanipulasi. Atau nggak ada jasadnya tuh. Barangkali juga nggak ada ya tuh. Kalau makam itu Boleh dong kita katakan. iya. Tapi yang penting sumber saya ini masih hidup. Oke. Kalau perlu kita nanti ketemu Pak Warno Cino itu. Bisa ketemu. Bisa tuh. Oke, boleh. Oke. Eh. Ya. Robert. Jadi saudara sekalian, saya pengen closing statement ya dari Mas Bambang, Bro Bambang, sama dari Dr. Tifa mengulas ya sebelum closing statement. Tapi saya ingin memulai bahwa sekali lagi ya kan, ini masalah yang tidak mudah. Kenapa? Karena tidak ada transparansi. Orang yang mau meneliti malah dikriminalisasi, dianggap menyebarkan berita bohong. Padahal kalau kita mempertanyakan hal ini, ya itu bukan berita bohong, itu adalah kegiatan untuk meneliti atau paling tidak people right to know, ya kan? To know. Jadi hak untuk the right to know, hak untuk mengetahui informasi. Tapi tiba-tiba saya tergelitik juga. Kenapa foto SMA pun pakai Hari Mulyono? Apa urusannya? Kan Pak Jokowi diklaim sebagai tamatan SMA 6. Ya kan, walaupun ada kontroversinya juga kok sudah disebut SMA 6 padahal sebelumnya SMPP 40 ya. Oke, silakan. Saya punya jawaban itu. Faktanya menurut saya ya, menurut sumber-sumber saya, Jokowi itu kan nggak di SMA itu dia cuma di kelas 1 terus itu selama 3 tahun. Gitu loh. Jadi kamu Siapa itu? gimana? Sumbernya siapa, Mas? Yang namanya Suryo Atmanto. Suryo Atmanto. Iya tuh. Iya tuh. Suryo Atmanto itu orang Kan SMA-nya. iya, tapi teman SMA yang mengaku saya itu pernah satu bangku, satu kelas dengan Jokowi di kelas 1. Kelas 1. Padahal Suryo Atmanto itu lulusnya tahun 83. Oh, Ya tuh. Oke. Artinya itu kan Jokowi nggak naik di kelas 1 itu. Kalau dari Suryo Atmanto, Iya. penjelasan Suryo Atmanto. Iya. Karena Suryo Atmanto itu lulus tahun 83. 83. Maka Jokowi itu tidak naik kelas 3 kali. Iya, di kelas 1 toh. Makanya sampai ketemu dengan Suryo Atmanto gitu loh. Yang penting kan saya punya pernyataannya Suryo Atmanto itu di mana gitu toh. Dan itu gimana? Makanya di DO. Berarti dia kalau dia 3 kali tidak naik kelas, DO itu. bukan sekedar DO, berarti dia kalau dia masuk kuliah pun juga tahun 83 dong. Iya. Berarti dia kalau misalnya dia nih kelas 1-nya tuh 3 kali sampai dia ketemu sama Suryo Atmanto, berarti dia lulusnya bareng dong sama Suryo Atmanto di tahun 83 dong. Ruwet. Lah, umpama dia naik terus lancar, itu pun harus 81 bareng Bu Sri Adiningsih. Nah, ini versi yang lain lagi. Iya, iya toh. According to lulus SMP-nya ya, Iya. atau penjelasan dari almarhumah Bu Sri Adiningsih yang mengatakan bahwa saya itu sekelas sama Jokowi di SMP 1, seangkatan di SMP 1. Nah, ini versi yang lain nih harus kita pisahkan dulu nih, karena nggak cocok antara penjelasan Suryo Atmanto dengan penjelasan Bu Sri Adiningsih. Ini nggak cocok. Ini bikin klaster lagi nih. Ya, supaya kita lebih dalam, jangan langsung dijadikan satu klaster, ini ruwet nih misalnya. Kalau keterangannya Bu Sri Adiningsih dengan keterangan Suryo Atmanto kan nggak bertentangan loh Bu. Bu Sri Adiningsih cuma mengatakan di SMP itu saya seangkatan dengan Jokowi.
Berarti kalau sama-sama lancar kan harus bareng terus gitu loh ya toh. Berarti dia Masuknya SMA tahun 78. Kalau lancar lulusnya 81. Lah yang Surya Amanto kan ngomong, saya itu sempat ketemu sekelas sebangku dengan Jokowi di kelas 1 walaupun dia lulusnya 83. Itu kan artinya Jokowi nggak naik 2 kali. Ya. Itu hitung-hitungan ya. Karena tahun 83 sementara Jokowi diklaim 80. Jadi nggak naik. Kemudian kalau sama Sri Adiningsi 81 harusnya bukan 80. Pertanyaannya kenapa 80? Karena dia membutuhkan ijazah kan kira-kira begitu. Ijazah 80 adalah ijazah Hari Mulyono. Itu logikanya ya. Kita tidak tahu fakta sesungguhnya. Foto-fotonya dipakai tuh. Ya karena itu fotonya dipakai juga karena kebetulan 2 orang ini mirip. Ya. Oke, saudara sekalian, saya memberikan kesempatan untuk pertama Mas Bambang ya, Bro Bambang Tri untuk melakukan closing statement. Kemudian mungkin Dr. Tifa bisa wrap up ya, dan sekalian juga barangkali closing statement. Silakan. Ya. Closing statement saya agak lain ini. Saya punya bahan lain yang perlu saya sampaikan di sini, Bang Refli. Ini tentang Iya. Bukan closing statement, Bukan, tapi saya pakai closing statement gitu ya. Jadi saya di sini memegang dokumen resmi. Ya. Jadi ini bukan rekayasa saya. Ini saya dapatkan di dalam surat tuntutan jaksa. Oke. Ya toh. Ya. 2 lembar saya ambil, di mana yang pertama ini menunjukkan lembaran nomor buku induk Joko Wahyudi. Jelas tulisannya Joko Wahyudi biasa. Pakai J. Iya, pakai Y Oh, pakai Y. dan depannya J. pakai J jadi bukan eja. Iya. J Iya. O K O W A H Y U D I. Betul. Udah. Iya toh. Ini Itu dari surat buku induk. bacaan modern. Iya. Tetapi kenapa ijazahnya Joko Wahyudi yang dibawa ke persidangan itu tulisan namanya seperti ini? Ya, DJ. Ya. Ejaan lama. Dan ini Wahyudi kan. Nah, ini Lalu apa masalahnya? masalahnya kan nggak mungkin dua-duanya benar. Ya, maksudnya siapa Joko Wahyudi? Oh iya. Joko Widodo. Iya, saya jelaskan. Kenapa dia mengubah namanya dari berlawan J menjadi D? Ya. Itu kan untuk menggeser nomor seri ijazahnya. Karena kalau itu J, nomor serinya akan 008112 itu. Ya. Nah, supaya berubah dia ganti D jadi 008106. Ya. Ya. Ini kan untuk menghindari tuduhan saya bahwa 008112 itu punyanya Joko Wahyudi itu yang dipakai Jokowi. Gitu loh. Nah, yang Nomornya. nomor serinya itu. Jadi fotonya pakai Hari Mulyono, nomor Ijazahnya itu. iya Ya, foto ijazah SMA kan pakai Hari Mulyono, Iya. nomor serinya pakai Joko Wahyudi, Iya. gitu. Oke. Lah ya itu saya kan tidak mau data dari mana Anda itu. Data resmi dari kejaksaan kok. Ya, oke. Kalau ini dianggap tidak boleh saya pakai. Iya. Kenapa dipakai jaksa untuk menuntut saya dan menghukum saya gitu loh. Itu. Oke. Saya kira jaksanya nggak mengubah-ubah ini. Dia ambil ini dari sekolahannya kan gitu tuh Pak. Terusan. Dan yang jelas modelnya itu ya bikin ijazah palsu kayak gini. Orang lain untuk membela Jokowi yang namanya Joko Wahyudi itu ke pengadilan bawa ijazah palsu kayak begini. Oke. Dari mana saya tahu palsu ya karena namanya berbeda dengan yang di buku Indo. Gitu loh Pak. Oke. Ya. Ini persis satu sepola dengan kesaksiannya palsu Mahmud Nurwidu. Mahmud Nurwidu juga bawa ijazah kayak begini di persidangan. Sama mirip. Bentuknya luar mirip, formatnya macam-macam ya. Tapi saya juga bisa dia pastikan itu palsu. Karena apa? Karena saya sudah pernah lihat ijazah Mahmud Nurwidu yang asli. Waktu diperiksa polisi sebelumnya di Jakarta itu, kan saya ditunjukin. Mahmud Nurwindo itu adalah satu sekolah sama Pak Jokowi. Dia ngaku yang satu kelas terus dari kelas 1, 2, 3. Ya. Padahal tidak mungkin dia satu kelas dengan Jokowi, wong angkatannya aja berbeda kok. Angkatan berapa Mahmud Nurwindo? 77 kan maksudnya kan? Oke. Iya tuh. Pak Jokowi 80. 78 dong. Maksudnya. Oke. Iya tuh. Masuk SMA ya? Ya. Dan itu saya punya apa? Sebentar Pak Arif. Iya. Saya tunjukkan satu lagi. Iya.
Oke. Oke, berarti bukan closing statement, tambahan informasi. Ya, oke, kita tunggu kan. Sambil tunggu mungkin Dr. Tifa mungkin menyampaikan sesuatu. Ya, ini artinya begini sebetulnya. Jadi kalau saya bisa membuat sebuah pendapat bahwa buku Jokowi Undercover yang ditulis Mas Bambang itu jangan kita anggap sebagai sebuah simpulan ya Mas. Itu buku yang terbuka untuk kita lanjutkan penelitiannya dan terbuka juga untuk kita counter kalau kita menghasilkan sebuah data yang berbeda, tambahan-tambahan data. Jadi Mas Bambang sekarang ini begitu udah keluar, ini ceritanya mau melanjutkan investigasi bersama dengan kita kan? Ya kan? Ya. Jangan ini jangan dianggap itu adalah sebuah simpulan loh ya. Karena ternyata kan banyak juga nih. Ketika kemudian kita counter atau kemudian kita cari data baru, ternyata masih banyak sekali yang perlu diperjelas ya. Ya, jadi closing statement saya untuk kali ini saya mengatakan bahwa kami ini sekarang gabung nih, klaster jurnalistik dengan klaster jurnalistik karena orangnya sudah keluar dari penjara nih, sekarang kita gabung dengan klaster akademisi. Ya, kita akan bersama-sama menghasilkan artefak-artefak dari data-data yang dimiliki oleh masing-masing dan kemudian kita akan terus juga mengejar atau menginvestigasi dari para pemilik data primer ya. Itu yang sekarang sedang kita lakukan. Dan tunggu temuan-temuan kami berikutnya, kami akan terus update teman-teman kami di RH Channel dan supaya nanti kita dapat dapat semacam ini digital library gitu ya. Dari temuan-temuan kita itu di RH Channel supaya nanti kita akan saling cross check dan kemudian updating data. Dan teman-teman, kalau nanti ternyata temuan data kami berikutnya itu ternyata menegasi atau kemudian ternyata tidak sesuai dengan data sebelumnya, Anda jangan menganggap bahwa kami orang yang ngawur atau apa. Enggak, ini kita living research namanya. Kita living research. Jadi riset kita ini riset hidup. Apalagi orang yang sedang kita riset juga masih hidup kan. Jadi terbuka selalu kemungkinan buat kita untuk terus mengeksplor data-data yang belum termunculkan ya di kemudian hari. Mohon bantuannya ya para netizen untuk memberikan kepada kami apabila Anda punya data-data atau punya informasi-informasi yang penting untuk kami eksplorasi. Ya, ini ada capture dari filmnya Jokowi itu sendiri. Ya, ini Bang Refli bisa ikut lihat deh. Ya. Itu ada tulisan apa itu di bawah itu? Surakarta 1978. Padahal itu menceritakan adegan di kelas 1. Oke. Gitu. Kan berarti Jokowi kelas 1-nya itu 78 gitu loh. Gitu. Ya, pokoknya tadilah ini melompat lagi ini. Padahal Jokowi mengklaim dia 77 supaya bisa lulusnya 80. Tanah 80 soalnya. Iya, karena Pak Jokowi karena pada waktu itu memang ada pertambahan setengah tahun jadi 81 kan kalau ya 77. 79 80. Tapi 80-nya pertengahan, setengah tahun ya. Terus saya punya data di sini tentang sejarah SMA 5. Ya. Di situ jelas menerangkan bahwa SMPP 40 Surakarta itu membuka pertama kali pendaftaran itu tahun 78. Ya. Oh ya? Ya, iya, sebentar saya carinya. SMA 6 toh, bukan SMA 5. Bukan SMPP 40 Surakarta. Tadi bukan SMA 5. Yang punya data ini SMA 5. Oh ya? Kan, oh. Dari SMA 5 itu gitu. Oh, pecahan dari filial dari SMA 5. Bukan filial ya, artinya yang pecahan. Perintis. Pengampu. Coba Ibu baca ini. Mana? Ini kalau dari datanya Mas Babang ya. Ini kan kita belum closing ini. Iya. Ini Ibu baca. Pada tahun 77. Sebentar. Iya, kecilin. Mulai pardon. Ini data di buku Jokowi Undercover ya. Ini sejarah SMA 5. Pada tahun 1977 SMA Negeri 5 Surakarta berpindah tempat dari gedung SMPP 40 Surakarta C. Sekarang yang ini tadi Bu. Mana? Yang mana? Pada tahun 77. Iya, itu saya lagi baca itu. Masa? Iya, saya lagi baca itu. Pada tahun 77 sama lagi. Oh bukan ini Bu, bukan. Yang mana?
Yang atasnya ini, Nah, yang atasnya. oke. Ini. Itu. Ya. Oke. Iya, sebelah lagi nih. Ini. Pada tahun 1977, SMA Negeri 5 Surakarta diberi tugas untuk mempersiapkan merintis SMPP 40 Surakarta. Ini sumbernya dari mana? Dari SMA 5. Oh ya? Ini kan sejarahnya SMA 5 Oh, gitu. Tahun 77. Berarti dia belakangan Iya. karena proyek SMPP itu 1975. Iya, Jadi proyek SMPP, proyeknya Kemendikbud waktu itu proyek yang di seluruh Indonesia dibuat SMPP itu 1975 loh. Oh, berarti SMPP 40 ini telat. Iya. Dan di situ tahun 77 baru disuruh merintis untuk persiapan, kan berarti belum ada tahun 77. Belum berapa kan? Sekolahnya juga belum ada. Karena itu nggak ada ininya ya. Tidak ada Jokowi tahun 77 orang disuruh. Mungkin adanya aja baru 78 gitu loh, Pak. Menerima murid baru 78. 78 dong, tahun 78. Iya, oke. Dah, oke ya. Itu another story. Nanti kita harus panjangin lagi itu ya. Iya, dan Oke. yang penting saya sebutkan sumber saya dari mana? Dari sejarah SMA 5. Gitu loh. Dari segi jurnalistik ini sudah primer sekali gitu loh. Ya, tinggal dibuktikan aja betul nggak data itu ada di SMA 5 kan? Ya, saudara sekalian, saya akan wrap up sedikit ya dari pembicaraan ini. Pasti sulit bagi sobat era sekalian. Tapi bagi mereka yang belum apa-apa bicara mengenai kriminalisasi, pokoknya apapun versi selain versi yang sudah disampaikan itu salah, ya kan? Bahkan dulu kalau beda dengan versi pemerintah itulah hoax katanya kan. Dan ada juga yang mengatakan, apakah Anda tidak percaya dengan lembaga negara yang ada? What? Kapan kita harus percaya dengan lembaga-lembaga yang ada kan? Kadang-kadang manipulasi, hoax dan lain sebagainya justru keluarnya dari kekuasaan kan, bukan dari rakyat biasa. Tapi gini, saudara sekalian, ada hal yang menarik yang kita diskusikan yang kemudian kita tidak menyimpulkan siapa yang benar, siapa yang salah. Yaitu mengenai ayah dan ibu mantan Presiden Jokowi. Ada versi resmi yang mengatakan Wijiatno dan ada tanya Noto Miharjo plus Ibu Haja Sujiatmi yang kemudian makamnya kita sudah lihat di Mundu, yang kata Dokter Tifa agak aneh. Tidak di desa kelahiran ayah, tidak di desa kelahiran ibu, tapi di tempat yang berbeda. Dan tidak terlihat seperti keluarga presiden, ya kan? Itu sekarang kita melihat sendiri. Sementara Bro Bambang mengatakan, ya memang karena ayah ibunya adalah Heru Purnomo yang merupakan adik bungsu dari Wijiatno dan seorang perempuan yang bernama Yap Mei Hua. Itu. Jadi itulah yang kemudian menjadi pertanyaan besar bagi kita, siapa sih sesungguhnya ayah ibu Jokowi ini? Kemudian soal SMA begitu juga. Bambang Tri meyakini bahwa Jokowi tidak punya ijazah SMA. Karena ijazah SMA bertahun 80 itu adalah milik saudara iparnya yang kemudian diklaim atau siapa? Bahkan kalau menurut beliau bukan saudara iparnya tapi adik sekandungnya. Adik atau kakak ya? Iya, adik atau kakak sekandungnya. Ya, seayah ya. Kata beliau kalau satu ayah itu kandung, tapi oke lah satu ayah. Yang wajahnya mirip, bukan yang gemuk, tetapi wajahnya yang tirus juga seperti Jokowi. Nah, itu juga perlu kita perdalam. Jadi saudara sekalian, tidak gampang memang, tetapi akan gampang kalau seandainya ada yang namanya political will, DPR membuat pansus, ya kan, menggunakan hak angketnya untuk menelusuri latar belakang Jokowi dan juga riwayat pendidikan Gibran Raka Buming Raka. Itu saja saudara sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.